Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rosita Mubadilah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi materi SKI di MTS MA. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Fauzi Nurdiansyah, yang kedua Mualimin Sirojul Imdad, dan yang ketiga Nauradina, dan yang keempat yaitu Luluul Maknun. Di sini kami akan menyampaikan materi bahan ajar SKI di kelas 10 Madrasah Aliyah semester 1 dengan judul yaitu Perkembangan Islam Masa Rasulullah pada periode Makkah. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Para ahli sejarah menyebut masa-masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Kemudian zaman jahiliyah ini terdiri atas dua periode, yaitu jahiliyah periode pertama dan jahiliyah periode kedua. Untuk yang pertama meliputi masa yang sangat panjang, tetapi tidak banyak yang bisa diketahui hal ihwalnya dan sudah lenyap sebagian masyarakat pendukungnya. Adapun jahiliyah periode kedua berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Jahiliyah periode kedua inilah yang kita kenal hingga sekarang. Kemudian dari segi keyakinan, bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya seperti yang termaktub dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 24. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan. Tetapi, walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan seperti yang termaktub dalam Quran Surat Al-Qaf ayat 15. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Kemudian golongan yang keempat, yaitu golongan yang lain adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabiah. Ada pula yang menyembah malaikat ataupun jin. Jadi sebelum kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam, maka kan dijelaskan bahwa masa tersebut adalah masa jahiliyah. Jadi jahiliyah tersebut bukan hanya golongan dari orang-orang yang menyembah berhala, tapi juga ada yang mengakui Tuhan tetapi mengingkari adanya kebangkitan. Kemudian ada juga yang mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani ataupun Sabiah, dan juga menyembah malaikat ataupun jin. Kemudian perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Terbukti dengan dikembangkannya ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Kemudian berkembang di Arab setelah bangsa Babilonia diserang oleh bangsa Persia. Dan mereka juga pandai dalam ilmu nasab, ilmu rasi bintang, kemudian tanggal-tanggal kelahiran dan tabir mimpi. Kemudian nomor 2, berdagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan disebut Ahlul Hadar. Mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Selanjutnya, yang ketiga, bertani. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman yaitu masyarakat Badui. Mata pencariannya adalah dengan bertani dan beternak. Nomor 4, kemudian bersyair. Pada UKAS tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari, tapi juga pegelaran kesenian seperti qasidah, gubahan sastrawan Arab. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Kemudian budaya menghormati tamu. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal pemberani dan membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengekat dalam kehidupan mereka.
Salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu. Kemudian yang terakhir adalah budaya menepati janji. Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi hidup mereka. Bahkan dalam sebuah kisah Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, hanya demi sebuah janji, mereka rela membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi sebuah janji. Materi selanjutnya yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Yang pertama, tatkala Muhammad telah sampai pada usia kesempurnaannya yaitu 40 tahun, Allah SWT menganugerahkan kepadanya kecenderungan berkhalwat atau menyendiri agar ia menjauhi dari hiruk-pikuk kehidupan jahiliyah untuk bertahalus atau beribadah kepada Allah SWT. Nabi Muhammad sering melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira dengan beribadah menurut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah SWT, menganut agama tauhid dan mengenalkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah SWT. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Beliau mulai dakwah kepada keluarga dan kerabatnya. Beliau mengetahui bahwa orang Quraisy sangat terikat, fanatik dan kuat mempertahankan kepercayaan jahiliyahnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3-4 tahun. Selanjutnya, orang pertama yang menyatakan keislamannya as-sabiqunal awwalun, yaitu yang pertama Khadijah istrinya, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Haritsah anak angkatnya, yang keempat Abu Bakar sahabat dekat sejak masa kanak-kanak, dan yang terakhir Ummu Aiman atau pengasuh beliau sejak masa kecil. Selanjutnya, melalui Abu Bakar, pengikut Rasulullah SAW bertambah. Mereka yaitu Abdurrahman bin Auf, yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah, yang ketiga Utsman bin Affan, selanjutnya Zubair bin Awam, selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, selanjutnya Arqam bin Abi al-Arqam, selanjutnya Fatimah bin Khattab, selanjutnya Talha bin Ubaidillah, dan sebagainya. Yang terakhir, 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abi al-Arqam. Penduduk Makkah banyak yang sudah mengetahui dan mulai membicarakan agama baru yang beliau bawa. Mereka menganggap agama itu sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Pada waktu itu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka atau terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surah Al-Hijr surat 15 ayat 94. Selanjutnya yaitu C. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Siksaan terhadap kaum muslimin bermula pada tahun keempat kenabian. Awalnya, siksaan itu terlihat lunak, namun seiring berjalannya waktu, kaum kafir Quraisy semakin gencar melakukan penyiksaan dan memuncak hingga pada tahun kelima kenabian. Selain penyiksaan yang dialami kaum muslimin hingga berujung perintah melaksanakan hijrah, beberapa peristiwa penting juga terjadi selama Rasulullah SAW berdakwah di Makkah. Peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya yang pertama, hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini
terjadi pada tahun 615 Masehi atau 5 kenabian. Berangkat kaum muslimin menuju Habsyi, rombongan pertama dipimpin Utsman bin Affan berjumlah 15 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Disusul rombongan kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Kemudian selanjutnya Amul Husni ini dimaksud yaitu tahun kesedihan, di mana wafatnya 2 orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib paman Rasulullah dan Khadijah istri Rasulullah. Kemudian selanjutnya Isra Mi'raj yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus hiburan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesedihan Rasulullah SAW karena ditinggal 2 orang kekasihnya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW dan malaikat Jibril singgah di lapisan langit dan dipertemukan dengan para nabi. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, kemudian langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Musa alaihissalam. Kemudian selanjutnya hijrah ke Yasrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yasrib. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Makkah yang terdiri atas suku Aws dan Hajarat. Pada musim haji selanjutnya terdiri dari orang-orang Yasrib berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yasrib, mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk berkenan pindah ke Yasrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah SAW dari segala macam ancaman. Dan kemudian Rasulullah SAW menyetujui Baiat Aqobah 2 setelah tahun ke-11. Kenabian menyetujui adanya Baiat Aqobah pertama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.